Hai para pecinta kucing. Mari sama-sama belajar ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya merawat anabul saya agar terhindar dari kutu dan jamur ya. Ini produknya, salah satu produk yang saya pakai, aman buat anabul kita ya. Ini kedua produk yang saya pakai. Saya pakai dua-duanya. Sebelum itu kita pisahkan dulu ya anak-anaknya dengan induknya. Kemudian kita kumpulkan anabul yang akan kita rawat ya. Setelah itu ambil satu persatu anabul untuk diaplikasikan spray cairan anti kutu dan jamur ke seluruh badannya. Setelah diaplikasikan, kita ratakan dengan tangan ya. Kenapa harus dengan tangan? Karena dengan spray pun itu tidak menjamin cairannya merata ke bulu-bulu atau badan anabul. Jadi kita bantu dengan meratakannya dengan tangan ya. Di sini sangat penting karena meratakan itu agar supaya seluruh badan atau bulu anabul tidak lagi bisa dipakai untuk kutu. Maksudnya agar seluruh badan bayi itu terhindar dari kutu. Setelah mengaplikasikan spray, kita aplikasikan pupur yang tadi ya, yang saya perlihatkan di awal video dengan cara yang sama, yaitu mengaplikasikan dengan merata ke seluruh badan dibantu dengan tangan kita ya. Jangan lupa, kutu itu cenderung bersembunyi di bawah ketiak anabul, di sela-sela kaki, maksudnya di selangkangan gitu ya. Jadi kita harus mengaplikasikannya secara merata ke badan anabul. Kita mengaplikasikan merata ke badan anabul agar supaya kutu tidak dapat berlindung lagi di badan anabul dan akan berjatuhan dengan sendirinya, karena tidak ada lagi tempatnya untuk lari, karena semua sudah teraplikasikan dengan pupur dan cairan anti jamur tersebut. Oke, sangat diperhatikan ya untuk mengaplikasikan pupur dan spray itu. Jangan sampai kena di mata anabul ya. Kenapa? Takutnya mengganggu penglihatan anabul. Karena di sini kan termasuk obat-obatan. Seaman-aman pun dijilat sama anabul, tapi tetap aja ya ini obat, takutnya kena mata dan bermasalah ke mata anabul. Oke, saya jelaskan lagi ya caranya. Di spray sama cairan anti jamur dan kutu ke seluruh badan bayi, terus kita ratakan dengan tangan ke seluruh badan dan bulu anabul. Harus benar-benar merata ya dan teraplikasikan ke semua kecuali ke mata anabul. Hati-hati ya mata anabul. Kita ratakan supaya kutu tidak bisa lagi berlindung di bulu-bulu anabul kita ya, dan mereka akan berjatuhan dengan sendirinya. Oke, setelah rata di badan anabul kita, selanjutnya kita bisa melanjutkan jika sudah merata ya, melanjutkan ke step berikutnya, yaitu menggunakan bedak yang tadi saya perlihatkan di awal itu ya. Oke, kita lihat setelah merata, kita bisa mengaplikasikan bedak ke badan anabul kita ya. Di sini saya benar-benar memperhatikan kerataan cairan yang pertama ya, karena
Ini sangat berpengaruh ke kesehatan badan anabul agar supaya tidak lagi dihinggapi oleh kutu ataupun jamur. Jadi jangan asal-asalan ya, asal spray aja udah kena badan anabul ya udah gitu aja, nggak boleh gitu ya. Kita harus tetap benar-benar memperhatikan kerataan cairan tersebut di badan anabul. Nah ini kemudian aku aplikasikan lagi pupur untuk yang kedua kalinya setelah cairan ke badan anabul ya. Kalau orang nanya kenapa nggak cairan aja, kenapa harus dengan pupur, kan cairan juga sudah anti kutu dan jamur. Kalau menurut saya sih lebih ngaruh aja sih kalau pakai pupur. Dan lagi setelah menyemprotkan cairan tersebut kan bulu anabul itu cenderung basah, makanya kita mengunci badan anabul itu yang basah dengan pupur agar cepat kering. Dan saya rasa jika sudah menaburkan jika sudah memberikan cairan anti kutu dan jamur terus ditambah dengan pupur bedak anti jamur, nah ini itu akan lebih membersihkan anabul kita dari kutu. Dan di sini saya nggak asal ngomong aja ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya sudah pernah mengaplikasikan dua produk ini di anabul saya. Jadi ini yang kedua kali saya mengaplikasikan ini di anabul saya. Saya mengaplikasikan ini di anabul saya pada awal beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah, saya aplikasikan ke badan anabul dan benar-benar terbukti ini menghilangkan kutu. Kenapa saya berani mengatakan ini, karena saya sudah berdasarkan pengalaman dan ini sudah pernah saya aplikasikan beberapa hari lalu. Dan buktinya setelah yang kedua kali saya akan mengaplikasikan ini, saya melihat kutu dan jamur itu sudah menghilang di badan anabul saya. Jadi ini benar-benar ampuh ya guys. Kalian bisa mendapatkan produk ini di Shopee karena saya belinya di Shopee. Pastikan yang aman ya untuk anabul dan induknya, jangan sampai yang bahaya dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada anabul kita. Karena takutnya dapat dijilat atau sama induknya. Jadi kita cari yang aman aja, yang bisa dihirup atau nggak apa-apa walaupun dijilat gitu. Saya baru 1 kali ya mengaplikasikan ini dan ini yang kedua kali, tapi kutunya benar-benar hilang loh dari badan anabul saya. Caranya yang gini doang. Pada awal saya mempraktekkan ini, setelah beberapa menit saya praktekkan itu kutunya berjatuhan dan mungkin mati ya, karena saya lihat itu kutunya nggak gerak setelah berjatuhan dari badan kucing ini. Kalian bisa memandikan ya jika kalian ragu dengan kebersihan kucing kalian atau anabul kalian. Bisa dimandikan agar lebih bersih dan akurat, hilang kutu sama jamurnya. Itu juga lebih bagus. Tapi kalau saya belum yakin ya memandikan kucing yang masih kecil. Jadi saya tunda dulu deh memandikannya. Ingat ya guys, setelah kutunya hilang, kalian tetap harus rutin ya mengaplikasikan ini, minimal sebulan sekali lah, karena anabul ini kan kucing ras seperti ini kan bulunya gembul, jadi dia harus
rutin perawatan, nggak boleh dibiarin gitu aja. Takutnya kalau dibiarin kan mengganggu kesehatan mereka, mengakibatkan mereka sakit dan cepat mati. Jadi tetap harus diperhatikan ya, walau kutunya sudah hilang, jamurnya sudah hilang, tetap rutin membersihkan badan kucing atau mengaplikasikan cairan anti jamur, anti kutu kepada kucing-kucing kita. Oke, sekian pengalaman dari saya. Terima kasih ya guys sudah menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ini produknya. Kalian bisa cari di Shopee. Terima kasih.